إذا ما قيل من ذا قل هو صاب المولى أخذت الراح حتى لم تباقي فيه فضلا راحوا عنسين راحوا قادسين ليست الراح المضلة نسمات القرب هبت من ربوع العمرية نسمات القرب هبت من ربوع العمرية أطربت روحي وسري حين أحداد لتحية وسرت في الكون منها نفحات عنبرية فاروي عني من حديث إن تكون يا سعد أهلا فاروي عني من حديث إن تكن يا سعد أهلا إنه سر شريف ليس للأخيار يذكر إنه معنى لطيف عن جميع الكون يستر غير عن عبد تقي صوفي صاف مريح الرار غير عن عبد تقي صوفي صاف محرر ذي شريعة وحقيقة جمع الفرع وأصله أين أرباب المثاني والعلوم لظنية أين أصحاب المعاني والنفوس العلوية أين أصحاب المعاني والنفوس العلوية أنا أدعو من دعاني هكذا حكم القضية في خصوص لا عموم علتان من بعدنا أهلا
أنا مشغول بلا إله عن جميع الكون جملة فإذا ما قيل من ذا قل هو صاب المولى والحمد لله رب العالمين. ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الأحلاث واللقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدين الحاضرين ومشايخنا أجمعين. الله يكبر من الجميع ويعفو عن الجميع ويسره عن الجميع في الدين والدين والآخرة كما هو أسلافنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافع الشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بدر البدور ومعدن الفضل والنور. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور وعلينا ma'ahum wa fihim birahmatika ya barru ya ghafur. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehat walafiat, taufik wal hidayah minallah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis. Insyaallah duduknya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, keluarga kita, sanak kerabat kita, tetangga kita, semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diberikan pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal basyar. Hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, kemarin kita sudah menjelaskan pembahasan tentang najasat, tentang najis. Di antaranya ada najis namanya mughaladhah, ada najisnya mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Ini cuma 3 macam jenis najis. Terkadang najis mughaladhah kemarin disebutkan itu ada 2 jenis hewan, yaitu kalab sama khinzir. Au far'i ahadihima, atau yang lahir dari salah satu 2 tersebut. Kemarin sudah dicontohkan. Itu namanya najisnya mughaladhah. Jadi kalau ketemu hewan yang seperti itu, jadi kita hukumi adalah hukumnya mughaladhah. Karena litaghlid, karena syariat memberatkan di dalam cara mensucikannya. Karena hukum di dalam najis tersebut adalah najis yang sangat berat. Inda Syafi'iyah. Jadi inda Syafi'i ini najis yang berat. Tapi ada timbul pertanyaan, Bib. Ada orang yang makan daging kaleb, kata dia. Makan daging babi.
bukan nyentuh saja. Ya, bukan nyentuh kulitnya dan dalam keadaan posisi basah, tapi malahan dia makan kalab. Ala kulli hal, ini ada khilafiyah. Pembahasan tentang khilaf. Akan tetapi kalau khinzir itu sepakat. Ya, semua mengatakan khinzir itu adalah di antaranya najisnya adalah najis mughalladhah. Ala kulli hal. Nah, tapi di dalam mazhab kita Syafi'i, dia mau khinzir ataupun mau kalab, ya anjing ataupun babi, dia tetap najisnya mughalladhah. Karena kenapa? Di sini dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum dalam mazhab Syafi'i ini dia hukumnya memang ihtiyat, hati-hati di dalam hukum. Biarpun kena ilernya atau kena liurnya, ya, atau bersentuhan daripada kulitnya, maupun dalam keadaan basah ataupun tidak basah. Misalnya kita dalam keadaan basah nyentuh kalab misalnya. Kebetulan tetangga punya kalab, bagusnya kita pegang misalnya. Kan ada sebagian kan ngelihat kalab itu yang kecil itu, yang apa namanya itu? Ada yang kecil, ya lucu. Pegang boleh tak? Pegang. Hati-hati. Mungkin dia yang basah atau kita yang keringatan basah. Nah, jadi dicuci. Ada tata caranya, ada tiga cara, nanti kita bakal masuk pembahasannya. Setelah itu yang kedua, ada namanya najasa mukhaffafah. Kemarin ada syaratnya, berapa macam syarat? Ada 4 syarat. Yang pertama, bayi sobi, anak yang kecil, laki-laki. Ada pertanyaan? Sebutkan apa pertanyaannya. Mengapa kencing bayi laki-laki ini najisnya mukhaffafah, sementara bayi perempuan mutawassithah? Kenapa laki-laki itu najisnya, ya anak laki-laki najisnya mukhaffafah, sedangkan perempuan itu najisnya mutawassithah. Kenapa? Ulama berpendapat, sudah ada jawabannya. Sesuai dengan hadis Nabi. Yang pertama sesuai liwurud, karena ada hadis dari Nabi SAW ketika Nabi kedatangan satu anak laki-laki, di antaranya adalah syababain, ya, di antaranya Hasan dan Husain, tapi dalam riwayat disebutkan ada seorang laki-laki, anak laki-laki yang ditaruh di hijrnya, di pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian balafi, dia kencing di pangkuan Nabi. Lalu Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil air, dan air tersebut hanya dipercikkan. Inilah dalil anak laki-laki ketika duduk di pangkuan Nabi SAW, dia kencing, maka cuma dipercikkan, itu hukumnya, dasar sumber dari hukumnya. Itu liwurud, karena ada hadis dari Nabi SAW. Kedua, ada penelitian ilmiah. ya. Urin bayi perempuan ini lebih pekat. Ya. Ulama sudah menyebutkan bahwasanya urin, air kencingnya laki-laki dan perempuan, kalau perempuan itu lebih arak itu lebih menyengat, dia lebih ancing, kalau bahasa kita ancing, lebih berat, lebih baunya lebih berbau daripada laki-laki. Kalau tidak percaya, uji cobalah yang punya anak laki-laki atau perempuan, itu kencingnya lebih bau daripada laki-laki. Itu dua pendapat. Yang ketiga, ada pendapat bahwasanya setelah berumur bayi laki-laki itu lebih sering digendong. ya ada yang berpendapat bahwasanya di zaman Arab, ya, di zaman Arab dulu, itu orang, apalagi kalau dia kepala suku keturunan raja, pasti dia lebih senang anaknya
laki-laki ketimbang perempuan. Bukan nyepelehkan perempuan, bukan. Karena anak laki-laki itu dibanggakan daripada perempuan. Sama kayak misalnya kalau ada orang acara punya anak laki-laki, anak perempuan. Biasa yang dibawa pasti laki-laki. Kalau kondangan dibawa semua biasanya. Ya, biasanya dibawa semua kalau kondangan. Tapi kalau kondangan itu lebih bagus jangan dibawa. Apalagi misalnya pas acara maulid. Kecuali kalau kepepet lah. Misalnya ibunya lagi repot, ndak teratasin lagi, misalnya ada anak bayi, terpaksa dibawa salah satu atau dua anak. Itu terpaksa. Kadang kita lagi baca maulid, dia manjat-manjat. Lagi baca maulid, narik-narik, yuk balik yuk. Ngajak balik. Itu dia anak laki-laki sering digendong ketimbang daripada anak perempuan. Pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya ulama mengatakan karena laki-laki ketika dia bulur, ketika dia baligh itu keluarnya sperma. Kalau perempuan ketika dia balighah, ketika dia sudah akil baligh, yang keluar adalah haid, darah. Mani itu suci dan sedangkan haid itu najis. Ada juga yang berpendapat mengatakan bahwasanya Nabi Allah Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min tin wal ma, dari tanah dan dari air. Sedangkan Nabi Siti Hawa itu diciptakan dari mana? Dari tulang rusuknya Nabi Allah Adam alaihissalam, maka keluarlah di dalamnya adalah haid di situ. Maka kalau air bercampur dengan tanah hukumnya apa? Suci, dia bisa mensucikan. Ini pendapat daripada ulama. Ala kulli hal. Intinya sebenarnya bukan membedakan antara laki-laki dan perempuan, bukan. Ya, derajatnya indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama. Perempuan juga bisa menjadi waliyah, laki-laki juga bisa menjadi wali. Akan tetapi ada beberapa macam tingkatan dia tidak bisa menduduki kedudukan seperti laki-laki. Contoh, perempuan bisa menjadi kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin daripada perempuan. Kalau harta waris, lidzakari mithlul hadzil unthayin. Kalau laki-laki kepalanya 2, kalau perempuan 1. Itu kalau di dalam syariat. Ala kulli hal. Tapi semuanya sama, mau anak laki-laki maupun anak perempuan. Itunya sama, mau laki-laki ataupun perempuan. Ala kulli hal. Setelah itu yang pertama tadi adalah an yakuna sobi, harus anaknya laki-laki, bukan perempuan. Kedua, lam yat'am ghairal laban, dia belum makan sesuatu kecuali ASI atau susu. ASI ini jalurnya dari perempuan, dari ibu ataupun perempuan lain ataupun dari susu hewan. Misalnya contoh, perempuan melahirkan. Ketika melahirkan ASInya tidak keluar, nyewo perempuan supaya nyusuin. Itu kalau zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman sekarang tidak ada nyewo perempuan lagi untuk nyusuin anak atau susuan. Ya, anaknya dikasih susu sapi. Maka kalau lahir bangun bisa ngomong, manggil emak katanya. Emak. Ya, karena dikasih susu sapi. Ala kulli hal. Jadi yang kalau yang manggil emak-emak itu diganti jadi umi atau uma atau
mami misalnya. Ya, jangan panggil emak lagi. Alhamdulillah, sama bela. Tak jadi masalah. Ada juga yang nyusu ASI sama ibunya, besarnya manggil emak juga ada. Ada yang susu kaleng, susu sapi, besarnya manggil umi ada juga. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi intinya maukah dia harus minum ASI ataupun susu. Tidak boleh anak tersebut makan sesuatu. Misalnya tiap pagi umurnya setahun makan bubur misalnya. Atau kasih sun. Kencing dia, itu sudah najasahnya mutawassithah. Ketiga, an lam yablugha haulain. Dia belum mencapai 2 tahun. Terakhir, an yakuna baulan. Harus air kencing. Cuman air kencingnya yang dimaafkan. Dikatakan najasa mukhafafah. Dia najis, tapi najisnya ringan dan tata caranya nanti bakal kita praktekkan. Kan biasa kita dengarkan cuma dipercik-percik kan. Nah, itu agak kita praktekin pakai apa enaknya? Ya pakai tisu lah misalnya. Kalau baju kan lebarnya. Nah, yang terakhir adalah najasa mutawassithah sairun najasat, selain daripada mughaladhah dan mukhafafah. Ahibba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuk fasal mughalladhatu tathuru bisab'i ghasalat ba'da izalati 'ainiha idahunna biturabin. Mughalladhatu najasah mughalladhah tathuru bisa menjadi suci bisab'i ghasalat dengan 7 basuhan. Ba'da izalati 'ainiha, setelah membasuh daripada ainnya, setelah menghilangkan daripada ainnya. Ihdahunna biturabin, salah satunya dengan debu atau tanah. Nah, di sini cara membersihkan najasah mughaladhah. Contoh misalnya, kita jalan nih, lagi jalan. Biasanya kalau jalan tidak pakai sendal. Kepijak di kaki kita ini lembut. Apa ini? Pas ditengok, oh kotoran. Oh ini kotoran hewan. Jadi kita bisa membedakan antara kotoran hewan, kucing, ayam, ataupun kaleb. Bisa dibedakan kan? Atau burung. Kalau burung kotorannya agak kecil. Kalau kucing panjang kecil. Kalau kaleb itu dia lebih besar. Tahu kita. Oh ini kotoran kaleb. Berarti najisnya mughaladhah. Bagaimana cara membersihkannya? Pertama harus diingat. Apa itu diantaranya? Ba'da izalati ainiha. Setelah kita membersihkan ainnya. Ain itu kotoran najis yang kita injak tadi nampak kelihatan. Ainnya kita ambil. Di mana bersihkannya? Misalnya kita jalan di pasir ataupun di aspal misalnya, ataupun di rumput. Ketika kepijak di kaki kita, cari tempat yang tidak ada najis, sudah tuh kita bersihkan. Ya, bersihkan lagi. Kira-kira masih ada ainnya. Nah, ini sudah habis nampaknya. Karena sudah dibawa pasir ataupun rumput dan yang lainnya. Sudah selesai, ainnya sudah hilang, bersih, tidak lengket lagi. Nah, ini ada tiga cara. Cara yang pertama, boleh kita ambil air, ya, ambil air sama apa? Debu, tanah ya. Kita ambil air sama tanah. Diapain? Sudah selesai ini kita bersihkan, ainnya sudah hilang, baru kita taruh tanah di atasnya. Kalau sekarang ini enak sebenarnya. Kan tanah di luar itu kan kita gosok, sudah digosok, siram sekali. Jalan lagi, maju, jangan di tempat itu. Maju dikit, gosok lagi, siram lagi. Dua kali. Sampai 7 kali. Sampai 7 kali itu sudah suci. Bagaimana ada yang bilang, Beb,
anak kemarin kayak nginjak. Tapi anak tidak bersihkan 7 kali. Pakai air ataupun debu. Bagaimana sholat anak sah atau tidak? Tidak. Nah, ini tata cara membersihkannya yang pertama. Boleh juga misalnya ada tanah dimasukkan dalam botol sini. Nah, dimasukin dalam botol. Dimasukin tanah atau debu, dimasukkan ke dalam botol. Atau misalnya tanah liat yang berlumpur itu, nah, masukkan ke dalam, sudah itu digoncang. Goncang. Nah, setelah itu sudah airnya hilang, baru disiram. Sekali digosok, 2 kali digosok, 3 kali sampai 7 kali. Nah, itu juga sudah cukup. Atau yang ketiga, kita siram air dulu. Siram air, setelah itu baru kasih tanah. Kita siram air, kasih tanah lagi. Siram air, kasih tanah sampai 7 kali. Nah, ini 3 tata cara yang diperbolehkan untuk kita membersihkan najis mughaladah. Atau lebih gampang lah, tidak susah, cari kolam. Kira-kira kolam itu lebih dari 2 kula. Masukkan kaki, cari lumpur di pinggirnya yang bertanah. Itu digosok sekali, 2 kali sampai 7 kali. Cukup. Atau nyebur dalam kolam. Gosok-gosokin kaki sampai 7 kali. Nah, itu juga sudah cukup. Kalau misalnya susah nyari kolam, kalau kolam berenang itu kan dati pasir dia kan, apa granit ya, atau keramik. Keramik itu tidak bisa bersihkan dia. Kalau airnya iya, tapi keramik tidak bisa membersihkan. Atau sabun misalnya, tapi sabun ini lebih bersih kata dia. Sabun apa yang batangan itu kan? Atau bom misalnya, ini kena kotoran disiramnya kena tangan misalnya. Nah, dia terpegang kotoran atau pegang kalap atau terpegang khinzir misalnya. Atau misal bekas darah khinzir tadi terpercik ke tangannya atau ke baju. Nah, itu tata caranya tetap dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dengan tanah ataupun debu. Nah, sampai di sini paham? Atau rumahnya dekat sawah misalnya. Sawah itu kan berair tuh. Ada lumpurnya, ada tanahnya. Langsung celup, pijak-pijak gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali. Nah, itu sudah cukup. Bagaimana kalau pakai sabun, dia membersihkannya, airnya juga bersihkannya pakai sabun, begitu juga basuh 7 kalinya juga pakai sabun dengan air, cukup atau tidak? Tidak cukup. Tapi ada yang bilang bersih, Bib. Bersih, baunya tidak ada. Sudah tuh warnanya juga tidak ada. Setelah itu apalagi kalau diraso-raso kayaknya ada hati. Nah, itu tidak cukup. Karena kenapa? Nah, di dalam penelitian disebutkan bahwasanya tanah itu dia ada zat yang bisa mematikan daripada kuman. Jadi kotoran kalab khinzir itu dia menyimpan kuman di dalam kotoran tersebut. Jadi ketika terinjak kulit kita ataupun kaki kita atau sebagian tubuhnya kita, untuk mematikan kuman tersebut dengan tanah. Sabun dia tidak bisa matikan kuman tersebut. Yang bisa mematikannya adalah tanah. Maka tanah dicampur dengan air. Ada sabun yang berbentuk kayak tanah. Bentuknya kayak tanah, tapi bukan tanah ya. Bentuknya tanah tapi bukan tanah. Nah, jadi intinya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, membasuhnya najis mughaladah tersebut dia menjadi suci dengan 7 basuhan. Yang pertama dihilangkan ainnya dulu. Ainnya sudah dihilangkan, nah, salah satu daripada basuhannya baru dicampur dengan tanah. Nah, itu tata cara dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Di sini disebutkan
Naam yakfi huna at-tinur ratb. Di sini cukup dengan tanah yang keras. Ada tanah yang keras? Tanah yang kena doser itu nah. Habis doser sudah tuh kena matahari, tidak kena hujan. Itu kerasnya dia. Atau misalnya batu bata itu tanah bukan? Tanah keras. Boleh, bisa. Ambil batu bata, digosok ke kakinya. Gosok, siram. Gosok, siram. Itu sah. Di sini sebutkan yakfi huna kutinut ratb walalam tazul ainun najasa aw wasfuha ila bisitti ghasalat mathalan husibat wahida fala yadur baqa'ul lawn aw rih asra zawaluhu. Ala kulli hal. Jadi boleh mau dia tanah yang liat atau tanah yang lembut atau tanah yang tandus yang keras, itu diperbolehkan. Yang penting intinya basuhannya 7 kali. Setelah membersihkan airnya, salah satunya dengan debu ataupun dengan tanah. Jadi kuman itu bisa mati dengan tanah itu. Kita kadang orang Indonesia takut main di lumpur. Ya kan, takut main di lumpur. Takut becek-becekan. Intinya orang-orang barat itu datang ke Indonesia, nyewa sawah, sudah itu dia berenang di dalam sawah itu. Guling-guling dia. Ngapa? Wallahu a'lam. Karena orang barat itu dia kulitnya itu kan bintik-bintik. Bintik-bintik itu mungkin itu untuk ngilangin apa? Untuk matikan kumannya. Untuk matikan kuman. Maka dilumuri dengan tanah liat. Ala kulli hal. Setelah itu yang kedua, wal mukhafafatu tathuru bi rasyil ma 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Ini timbul pertanyaan ini nah. Kemarin sudah kita bahas pembahasan tentang najasah mukhafafah, kencing anak kecil laki-laki yang belum makan sesuatu kecuali ASI ibunya atau air susu, dan umurnya di bawah 2 tahun dan harus air kencing. Di sini disebutkan wal mukhafafatu, dan najasah mukhafafah tathuru, dia bakal menjadi suci birasyil ma, ketika dipercikkan air alaiha, di atasnya. Misalnya kita mangku anak nih, di sini kencing misalnya. Basah ini. Atau kencingnya cuma sekedar karena dia pakai pempes, akhirnya nempel di sini, bebekat. Tapi dengan syarat pempesnya tidak campur dengan kotorannya, cuman air kencing, lengket di sini. Ma'a ghalabati wa izalati ainiha. Di sini disebutkan ma'a ghalabah, bersamaan dengan dilebihkan ketika kita merciknya. Wa izalati ainiha, dan membersihkan ainnya. Ini contoh misal. Ini kencing bayi misalnya. Ini di tengah-tengah nih, kita lagi gendong. Di sini. Ini basah. Kayak mana cara untuk membersihkannya? Cara membersihkannya ini disebutkan izalati ainiha, yang paling ujung, wa izalati ainiha, menghilangkan ain. Kira-kiranya sudah kering, tinggal gini. Sekiranya dia sudah, ainnya sudah jatuh, nih ainnya tadi, tinggal basahnya. Bagaimana cara supaya dia menjadi suci? Dia dengan birasyil ma, diambil air diambil nih, dipercikin. Percikannya ini lebih banyak dari ainnya tadi. Dia lebih banyak dari ainnya. Misalnya di sini lah, kita contoh ini. Basah di sini. Sudah kita lepas baju, kita peras. Diperas. Sudah diperas, pakai lagi bajunya, diambil air, kita percikin. Di sini bulatannya segini misalnya, atau di sini ini bulatan ini.
dia merciknya harus melebihi daripada kena najisnya tadi. Dipercik. Di sini ma'a ghalabah, harus dilebihkan daripada bekas kena kencingnya tersebut. Karena kalau sudah diperaskan, biasanya kalau anak-anak kencing itu kadang kalau dia langsung pakai celana, tidak pakai pampers itu, langsung kerembes ya kan, tembus ya. Nah, kita ambil bajunya, kita peras dulu, sudah itu ambil air, dipercikkan, dan merciknya lebih banyak airnya. Dan biasanya kalau kadang kita tahu kan cuman ini ya, kadang kencingnya sudah ambil air, percik kayak itu kan, dikit be cukup, enggak. Malahan harus percikannya lebih banyak daripada ainnya tadi. Dan ainnya tadi harus syaratnya harus dibuang dulu. Ainnya harus diperas dulu, dibuang dulu, baru dipercikkan. Nah, ini ala kulli hal. Nah, ini tata cara untuk membersihkan daripada najasa mukhafafah. Di antaranya birashil ma, dipercikkan air di tempat yang terkena kencing tersebut, ma'a ghalabah, dan lebih percikannya harus dilebihkan, wa izalati ainiha, dan sudah dibuang ainnya atau diperas. Tapi kalau zaman sekarang ini kadang kalau sudah kena kencing itu kalau kita bawa sholat kurang nyaman ya. Sudahlah ganti baju banyak. Kalau di zaman dulu, apalagi zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, pakaian mereka itu pakaian dinas sama pakaian yang di rumah itu cuma berapa helai cuman. Nah, terpaksa memang harus diperas. Kalau zaman sekarang ini enggak. Nah, ini kita pembahasan tentang hukum. Memang betul pakaian kita di rumah banyak, betul. Bagaimana seandainya kalau kita di luar lagi jalan, ya, kebetulan kita gendong anak kita dan ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi tersebut, kencing dia. Mau balik jauh misalnya, atau mau balik hari hujan, mau minjam baju sama orang rumah yang kita jalan itu, tidak mungkin. Kalau orangnya gemuk kita kurus, ya ala kulli hal. Nah, jadi itu kita praktekkan hukum ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak di dalam perjalanan. Perjalanan dari Jambi ke Jakarta cuma sejam. Apa kok kita harus jamak dan qasar? Iya kan? Nah, itu pikiran orang yang tidak pernah dalam perjalanan jauh. Mungkin dia jalan sekali-sekali. Kalau dia sering jalan mungkin tahu. Karena safar itu qit'atun minal adab, potongan daripada adab. Ya kalau dia tidak bawa barang, kalau bawa barang banyak, sudah itu bawa keluarga, bawa barang dan sejenisnya. Banyak kesibukan surat menyurat. Tidak mungkin dia untuk sholat di awal waktu ataupun di dalam waktu kecuali dia menjamak takdim atau jamak takhir atau mengqasar sholat. Ini keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wabil khusus untuk ibu-ibu nih. Wabil khusus untuk ibu-ibu. Terkadang anaknya, kalau yang umur yang berapa bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang belum 2 tahun ke bawah lah. Bagaimana seandainya kalau anaknya muntah? Dalam perjalanan anaknya muntah. Kalau bahasa kita begumu namanya. Apa? Gumo. Ya, muntah dia. Karena pakaiannya. Posisinya dalam keadaan di rumah orang, dalam keadaan perjalanan. Apakah hukumnya sama seperti kencing atau tidak? Najis? Hah? Di bawah 2 tahun tidak najis. Tetap hukumnya najis. Tetap hukumnya najis. Karena kenapa? Asal laban, asal susu itu damun munakid ya. Asalnya adalah darah. Asal susu itu dari darah menjadi susu berwarna putih. Setelah itu kalau dibiarin, wallahu alam jadinya apa? Apa tetap jadi darah atau enggak? Enggak. Ada yang neliti belum?
atau berbentuk kayak jadi jubun. Jubun itu kayak keju tapi masam. Ya ala kulli hal. Kalau muntahnya tetap najis, tidak dimaafkan. Yang dimaafkan cuman hanya bol, kencingnya saja. Tapi ada syarat-syarat tadi, ada 4 syarat. Nah, selain itu maka tidak sah untuk dipercikkan. Dipercikkan cuman hanya air kencing. Kalau kepepet kayak mana, Bib? Tidak ada pakaian lagi kecuali itulah. Sudah, sholatnya lihurmatil waqt, untuk menghormatin waktu sholat. Setelah itu pulang baru diqadha sholatnya. Cuman kalau ibu-ibu aman, dia gampang, bisa minjam pakai mukena kan, pakai mukena, pakaian dilepas, pakai mukena dia sholat. Nah, yang terakhir adalah wal mutawassitatu, najasah mutawassito. Tanqasimu ila kismen, terbagi menjadi 2 bagian. Ainiyah wa hukmiyah. Ada najasah ainiyah, ada najasah hukmiyah. Najasah ainiyah dia adalah najasah yang berbentuk ain. Ada bentuknya, jirmnya ada laun warnanya, ada rasanya, dan ada rih baunya. Itu namanya najasah ainiyah. Ada najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah ini dia tidak ada laun, tidak ada bau, dan tidak ada rasa. Baunya tidak ada, warnanya tidak ada, rasanya tidak ada. Contohnya seperti apa? Misalnya ini sajadah atau sorban nih misalnya. Ini sorban. Kemarin pas gendong anak umur yang berapa? Umur 2 tahun ke atas. Dia kencing di sorban ini. Alhasil sudahlah, kagetlah nyucinya. Digantunglah sorban tadi, atau bajunya digantung, atau sarungnya digantung. Ketika digantung, diambil lagi, dicium, ada bau kencing, hilang baunya, warnanya juga udah hati. Sudah itu kalau dicicip-cicip, misalnya ada asin misalnya, apa hukumnya? Dia tetap najasanya hukmiyah. Kaki ada tata cara untuk membersihkannya. Yang pertama adalah najasah ainiyah, yang ada ainnya. Hiya allati laha laun, yaitu najasah ainiyah, adapun laha di dalam najasah tersebut launun, ada warna. Warihun, ada bau. Wa ta'mun, ada rasa. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wajib harus menghilangkan warnanya, baunya, dan rasanya. Ini 3 ini harus dibuang. Kalau najasahnya ainiyah. Cuma contoh misalnya lebih gampang lah, darah misalnya. Darah itu netes di mana? Di kofiah. Setetes cuman. Tes. Apa hukumnya najis? Disimpan sama dia. Ketika disimpan masih berbentuk apa? Merah kan? Kadang warna ungu jadinya. Setelah itu kalau dicium masih bau. Kalau dicicip rasanya agak asin. Bagaimana cara membersihkannya? Najasah ainiyah ini, ini dia harus dibuang dulu adalah warnanya. Misalnya kita rendam pakai apa? Pakai air misalnya, direndam. Dikucek-kucek, hilang dia warnanya. Bisa kalau darah itu kayaknya agak sulit untuk dihilangin biasanya. Kecuali kalau ketika kena darah langsung direndam, hilang. Kalau dipendapin dulu dia ndak hilang. Ketika dikucek jadi warna kuning. Dicium baunya, ndak atik lagi, hilang. Sudah tuh dicicip-cicip, istilahnya itu kalau misalnya dia berbau itu biasanya dia masih ada rasa. Apa hukumnya? Cuman ada warnanya saja. Kalau dia warnanya saja tapi baunya hilang,
setelah itu rasanya juga tidak ada, dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Kalau cuman satu sifatnya. Kalau satu sifat dimaafkan. Kalau dia misalnya contoh, kalau masih ada lone warnanya dan masih ada baunya, ini tidak dimaafkan. Nah, sudah ganti baru kopiahnya. Itu biasanya kencing apa yang tajam itu biasanya. Yang kalau dicuci juga enggak bersih-bersih. Atau tikus misalnya. Tikus itu kencing misalnya kuning warnanya. Dipendapin lama, akhirnya dicuci masih kuning. Sudah dicium baunya masih berbau. Nah, ini tidak dimaafkan. Nah, ini kalau dia najasahnya adalah najasah ainiyah. Al-ainiyah hiya allati tudraku bil mas. Bisa dirabah ya. Wan nadhar bisa dipandang, wadhaq bisa dirasa, wasyummin bisa dicium. Itu ainiyah. Wal hukmiyah allati la tudrak awsafuha. Adapun hukmiyah yang tidak bisa yang kita pegang, tidak bisa kita pandang, tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita cium. Itu hukmiyah. Jadi ala kulli hal. Intinya ketika ada najasah misal di karpet. Di karpet tadi ini sajadah lah misalnya, kalau karpet besar. Sajadah ini diberain ayam misalnya. Tai ayam najisnya najis apa? Mutawasito. Setelah kita buang ainnya kita buang, baru kita siram pakai air. Sekali siraman masih juga kuning misalnya. Butuh pakai berus dengan sabun. Berus sabun sampai hilang warna kuningnya. Sudah hilang, basuh lagi sampai 3 kali. Disiram lagi, diturunin ke bawah, siraman tersebut dicium. Masih bau enggak? Nah, kalau misalnya baunya sudah hilang, warnanya tidak ada, ya sudah, itu dimaafkan. Suci dia hukumnya. Hukumnya suci. Nah, sekarang kita masuk najasah hukmiyah. Hiya allati la laun wala rih wala ta'am laha. Dia tidak ada warna, tidak ada bau dan tidak ada rasa. Wa yakfi jaryul ma 'alaiha. Cukup air dialirkan. Nah, misalnya ini sajadah nih. Sajadah ini kena misalnya tai burung di sini. Atau tai cicak misalnya, basah. Kayak mana bersihkannya? Ini kita bersihkan dulu. Ini dibersihkan, siram pakai air, yang ini ditahan gini, jantung. Jadi ini dibersihkan, sudah bersih, baru siram air lagi, dibersihkan. Itu pakai berus, tak bau, berus. Kita tengok sudah tadi 3 kali, ini dah masih ada nih percaknya. Kayak mana caranya? Boleh dibantu dengan sabun, pakai sabun digosok. Itu biasanya ala kulli hal. Kalau langsung dibasuh dia cepat hilangnya. Tapi kalau dipendapin dulu, itu biasanya dia warnanya hitam atau warna kuning. Nah, tapi kalau misalnya warnanya saja masih lengket atau misalnya dikencing sama tikus, kucing misalnya, ataupun kotoran ayam ataupun kotoran kucing, nah itu kuningnya hanya kuningnya saja, baunya tidak ada, setelah itu rasanya juga tidak ada. Ini dimaafkan ala kulli hal. Nah, cuman dialirkan air saja itu sudah cukup. Nah, ini cuma 2 macam. Najasah ainiyah sama hukmiyah. Cuman ada najasah yang tanpa kita sadari, ini najasahnya ini lebih besar, lebih dahsyat dari najasah mughaladhah. Najis apa itu? Ini tidak disebutkan di dalam kitab fikih. Najis apa? Orang yang kena kencing iblis. Orang yang kena kencing iblis itu najisnya dahsyat. Kadang kalau kita ibadah malas, baca Al-Qur'annya malas, zikirnya malas, sholawatannya malas.
melakukan kewajiban itu malas, itu kemungkinan dikencingin iblis. Kapan iblis itu ngencingi? Ba'da asar, menjelang maghrib, dan ketika subuh. Kalau asar itu mungkin kencingnya agak panas dia. Ya, agak panas. Karena kenapa cuaca itu panas, kencing. Jadi kalau lagi kerja, sudahlah nanti dululah, ini baru jam 4 lewat baru. Nunda lagi jam 5 baru. Kagetlah balik di rumah, baru mandi, baru sholat, ujung-ujungnya maghrib. Wabil khusus ketika subuh. Subuh itu iblis, syaitan itu suka kencing. Ya, ketika orang muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kadang subuh kita tidak dengar azan ya. Sering dengar azan. Ada juga rumahnya sebelah masjid tapi tidak dengar azan. Sebelah masjid tapi tidak pernah dengar azan. Ada rumahnya jauh dari masjid tapi dia jam 4, jam 3 subuh, sebelum subuh dia sudah bangun. Ada yang bilang, "Beb, iyalah. Karena iblis syaitan itu dia hobinya dekat masjid. Kalau jauh dia jarang ke sana," kata dia. Kalau yang dekat itu sering dikencinginnya. Sama kayak orang dekat masjid, itu dia malas pergi ke masjid. Iya, orang yang dekat masjid itu dia malas pergi ke masjid. Karena sudah dikencingin sama iblis. Ala kulli hal. Jadi hati-hati ya. Itu termasuk juga najasah. Tapi najasahnya yang tidak bisa dilihat oleh pandangan yang zahirnya kita. Maka ada satu kisah santri. Santri ini bangunin subuh susah. Dibangunin subuh susah, akhirnya ada satu guru ngomong bahwasanya orang yang susah ketika dibanguni sholat subuh itu dia sudah dikencingi oleh iblis. Alhasil besok dibangunin lagi sama gurunya, tidak bangun. Kalau sudah saking kesal gurunya tadi, dikencingin santrinya tadi. Dikencingin basah, bangun dia santrinya. Na'udzubillah min dzalik syekh, kata dia. Kenapa guru? Kok dikencingin, kata dia. Akhirnya ngomong sama gurunya. Daripada ente dikencingin iblis, lebih bagus ana yang ngencingin ente. Bangun dia. Kalau dikencingi iblis dia tidak bangun, kalau dikencingi sama orang dia bangun. Ala kulli hal. Itu najisnya. Iya, tingkatan najis apa itu? Asyadul mughaladhah namanya. Ya. Najis yang lebih dahsyat daripada najis mughaladhah. Karena orang yang tidak sholat itu ya ukubahnya, siksaannya itu sangat dahsyat, sangat berat. Ya. Karena awal ma yuhasabu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kau dikisahkan hingga Nabi SAW ya talatlat lisanahu, sampai terbatah-batah Nabi ketika inda sakratul maut, setelah mengucapkan ummati Nabi menyebutkan adalah as-shalah sampai 3 kali. Nah, itu wasiat terakhir daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal. Nah, sampai di sini kalau ada yang bertanya fadhol. Itu caranya. Caranya banyak-banyak istighfar. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah semangat di dalam ibadah ya.
dalam ibadah. Biasa kalau sudah kena kencing itu biasanya malas ibadahnya. Sama seperti ada satu riwayat, riwayat ini jarang kita dengar ya. Ada satu riwayat menyebutkan bahwasanya idza wasala umruhu arba'in jaa syaitan. Apabila umurnya sudah sampai 40 tahun, faja'a syaitan, datang syaitan, famasha wajhahu, dan syaitan tadi ngusap wajahnya. Lalu syaitan ketika ngusap wajahnya, dia mengatakan hadza rajulun la yuflihu abada. Ini seorang pemuda tidak beruntung seumur hidupnya. Dia ngusap wajah orang yang melakukan kemaksiatan. Misalnya umurnya dari dia balik sampai umurnya 39-40 masih berbuat maksiat. Jadi syaitan itu sudah, kalau dalam bahasa kita distempel sama syaitan. Ini pasukan anak nih kata dia. Diusapnya, kalau sudah diusapnya syaitan itu doain yang tidak baik. Dia mengatakan ini laki-laki yang tidak beruntung seumur hidupnya. Jadi hati-hati. Yang belum umurnya sampai 40 jangan sampai syaitan datang ngusap wajahnya. Itu ada satu riwayat mengatakan seperti itu. Jadi kalau sudah diusap syaitan, ya wallahu a'lam. Jadi kalau yang masih maksiat, yang masih melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai batas umurnya 40 tahun masih melakukan kemaksiatan. Ala kulli hal. Ada soal lagi tak kemarin? Kelas cuman itu, Bang. Sama kayak dukhannya. Kayak dukhan itu rokok. Rokok itu kan asal muasalnya dari apa? Dari kencingnya dari kencingnya iblis. Kencing iblis diberit-berit dia ketika diperintahkan untuk tawadhu sujud kepada Nabi Adam. Lari dia. Ketika lari tadi terkencing-kencing, kencingnya inilah mengeluarkan bibit tembakau. Ya, bibit tembakau tadi keluar. Jadi yang kita isap itu kencingnya si iblis. Itu ada ancaman juga itu. Ancaman bagi orang yang merokok. Malam tatub arba'ina yawman mata ala su'ul khatimah. Barang siapa yang tidak tobat dari merokok selama 40 hari maka matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dalik. Habib bukan nakut-nakuti, bukan. Ya memang ada satu ulama wali min auliya ilahi ta'ala menyebutkan hal yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita doakan ya, yang merokok itu insyaallah ya bakal masuk surga. Tapi di surga ada api. Itu repotnya. Ya transitnya beda. Lagi merokok, ini mana apinya? Fadhol, silakan. Ya ke sebelah. Alhamdulillah. Jadi itu Bang, insyaallah. Ya mudah-mudahan tadi najasah ada tiga macam, najasah mukhaladhah, mukhaffafa, mutawassithah. Kalau najasah tadi mukhaladhah itu dibasuh dengan 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan debu ataupun tanah, dicampur dengan air. Kalau mukhaffafa dia ketika terkena kencing itu dilebihkan airnya dari kencingnya setelah airnya diperas. Dipercikkan itu sudah cukup. Yang terakhir tadi najasah mutawassithah 2 macam, ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah berbentuk ain, ada warna, ada bau, ada rasa. Hukmiyah dia tidak berbentuk ain, tidak ada warna, tidak ada bau dan tidak ada rasa. Kalau ainiyah kita bersihkannya, ainnya dulu dibersihkan. Setelah itu baru dibasuh 1 kali, 2 kali, tidak mampu juga sampai 3 kali, tambah lagi sabun, digosok lagi.
Nah, kalau seandainya masih ada warnanya itu dimaafkan. Kalau masih ada warna sama bau ini tidak dimaafkan dan tidak sah dibawa sholat. Misal kita cium bau bacin nih. Bau bacin sama ada warnanya. Nah, ini tidak dimaafkan. Cuma kalau salah satu daripada 3 itu, salah satunya masih ada warna misalnya, tidak hilang, masih kuning. Nah, itu dimaafkan. Boleh dibawa sholat. Kan terkadang ada pakaian yang lama, misalnya kita punya orang tua, dia punya pakaian, oh ini peninggalan kakek saya ini, sal ataupun baju gamis, tapi masih kuning, tidak hilang-hilang, misal bekas najis tersebut. Nah, tapi kalau masih ada warnanya boleh dibawa sholat, masih boleh dibawa sholat. Nah, kalau najasahnya tadi najasah hukmiyah, itu cukup hanya dialirkan air di atasnya, dialirkan, sekiranya sudah kita anggap bersih sudah cukup. Atau di lantai itu misalnya ada kencing, misalnya kencing, kita siram aja. Kalau bisa N-nya dulu diambil dulu, dipel dulu, diambil, diperas keluar, baru dialirkan. Nah, itu sudah cukup. Nah, itu dia diantaranya ada dua macam, ainiyah dan hukmiyah. Ala kulli hal. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Faham semua? Ayo. Misalnya lagi makan bakso, akhirnya dia bilang, ini jangan dimakan nih, daging babi. Padahal sudah dikunyah, ketelan sudah. Nah, seandainya kalau posisinya kita lagi makan, tahu itu daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dia mughaladhah, wajib kita colok nih. Ini kita colok nih. Sampai kita keluarin muntahnya. Dimuntahin. Jangan ente makan bakso babi misalnya, sudah alhamdulillah. Jangan. Ya, dicolokin, colok, sudah tuh baru dimuntahin. Bagaimana caranya? Apakah tetap kumur-kumur atau tidak? Nah, ini pembahasannya. Ya, tetap kumur-kumur atau tidak. Kalau misalnya dimungkinkan untuk kumur-kumur. Berapa kali? 7 kali. Kumur-kumur, buang. Kumur-kumur, buang. Ambil air, masukkan tanah misalnya. Diaduk, kumur-kumur. Atau misalnya di Batanghari lebih gampang lagi. Itu kan sudah campur tanah dia malahan. Kumur-kumur sudah cukup. Bekas mulutnya juga digosok sampai 7 kali. Nah, apa lagi? Ya, sama dibasuh pakai tanah. Tapi di sini dalam riwayat disebutkan wulugh. Wulugh itu ilernya daripada atau liurnya daripada anjing. Tapi kencingnya itu ala kulli hal. Kalau hukum najisnya sama. Tapi kita hukumin sama tetap. Ya, ainnya dulu kita buang, siram, setelah itu ambil tanah itu di luar, campuri dalam ember, baru siram sekali, 2 kali sampai 7 kali. Nah, itu cukup. Ya, biasa kan kadang teras itu kalau tidak berpagar, biasa ada makhluk yang tidur di depannya. Ya, ada makhluk yang tidur seperti kalab ya, kalab ataupun khinzir. Nah, itu tata caranya sama ketika kita membersihkannya di tubuh ataupun di pakaian kita sama. Nggak, kalau kalab misalnya dia peliharaan, kan kemarin kita sebutkan kan ada kalbun akur, ada kalab namanya hirasah untuk menjaga rumah. Misal tetangga kita non muslim, dia melihara kalab misalnya. Kalabnya tidurnya di teras rumah kita, bukan jaga rumahnya dia misalnya. Boleh tidak ditembak? Tidak boleh, hukumnya haram. Atau misal kita punya kebunnya jaga kebun tetangga, tapi dia mainnya di kebun kita. Tembak. Jangan, tidak boleh. Ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilarang, enggak boleh. Kecuali kalbun apa kemarin? Kalbun akur, anjing gilo. Anjing gilo ini sudah makan sendal atau sepatu, sekampung ini sepatu sendalnya sudah dimakan semua anjing tadi. Itu kalau anjing lah makan sepatu semua sendal, itu berarti sudah sudah lain itu. Nah, itu boleh dibunuh. Atau misalnya anak kecil lagi lewat gigitnya misalnya. Orang dewasa juga lewat digigitnya. Nah, ini boleh dibunuh. Halal hukumnya dibunuh. Kalau yang punya tetangga apalagi non muslim itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh dibunuh ataupun dicacatin juga tidak boleh. Nah, ini perintah dari siapa? Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman biasa kalau diganggu atau dibunuh dia minta ganti. Harganya berapa? Ada yang 2 juta. Ada yang sampai 50 juta. Ada juga yang harganya 200 juta. Nah, jangan saling mengganggu. Atau misalnya untuk penyelidikan misalnya. Di kepolisian penyelidikan misalnya. Kayak mana boleh tidak dibunuh? Oh, ini anjing ini najis nih. Ya, dia ada praktek khusus ya. Nah, kalau untuk misalnya penelitian atau cari narkoba, misalnya penjahat dan yang lainnya, ini diperbolehkan. Nah, tapi untuk itu saja, tidak boleh dibawa ke rumah. Atau misalnya dia mau sholat, dia sholat tetap basuhnya 7 kali sama. Nah, kalau dia madhabnya Imam Syafi'i. Yang masalahnya ini kalau dia tidak bermadhab repot. Dia tidak bermadhab yang repot. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Atau pertanyaan dari dalam ya, tentang yang membatalkan wudhu apabila anak tiri atau anak angkat perempuan, apakah batal wudhu bapaknya apabila bersentuhan dengan dia? Sementara anak itu diangkat ketika umur 1 hari dan sekarang sudah tamat SMA. Ya, pertanyaannya sering nih. Ini anak yang diangkat, mau laki-laki ataupun perempuan. Berapa umurnya 1 hari ataupun setahun atau di bawah 2 tahun? Apakah hukumnya ketika bersentuhan, kalau anak yang perempuan sama bapak angkatnya tadi bersentuhan, batal tidak wudunya? Atau anak tadi laki-laki sama ibu yang angkatnya tadi bersentuhan, batal atau tidak? Batal. Kecuali kalau ibunya yang ngangkat tersebut ketika ngangkat anaknya sehari, tidak tahunya hamil misalnya. Masuk setahun 9 bulan, berarti anak itu umurnya berapa? 9 bulan kan anak angkat tadi. Lahirlah anak kandungnya tadi dan anak angkat tadi ngikut nyusu. Nyusu. Berapa kali sedotan? 5 kali sedotan. Hatta ruwiyat, sampai dia kenyang. Sudah, itu termasuk anak sesusuan. Jadi bapaknya yang sesusuan tadi salaman sama anak sesusuan tadi tidak batal. Sama pamannya juga, kakeknya juga, bibinya juga, semua sama. Ini hukumnya seperti anak, tapi dia adalah sesusuan, bukan nasab ya, sesusuan. Nah, kalau misal seandainya perempuan tersebut tidak punya anak sama sekali, ngambil anak orang umur 1 hari, sampailah anak tadi dewasa, dia tidak punya anak kandung, tidak pernah nyusu sama, ya kalau nyusu kayak mana, asinya tidak keluar, karena dia belum mengandung, karena dia belum melahirkan. Kalau dia belum mengandung, belum melahirkan, dia tidak keluar asinya. Ada tahu lah, wallahu alam kalau karomah ya. Kalau karomah, wallahu a'lam. Nah, biasanya kalau ini tidak ada perempuan yang asinya keluar. Ya, asinya tidak keluar. Jadi kalau asinya tidak keluar, tidak disusuin, berarti anaknya tetap batal. Kalau dia anaknya laki-laki, salaman sama ibu angkatnya, wudhunya batal. Sama begitu juga sebaliknya, kalau anaknya tersebut perempuan, bapak angkatnya salaman juga batal. Dan tidak berhak menjadi wali. Dan tidak mewariskan.
Ini kadang-kadang bapak angkat malu, ketahuan. Ya, anaknya satu-satu yang diangkat anak perempuan. Jadi akad nikah bapaknya yang ngangkatin. Alasannya kenapa? Ini tadi sudah di KUA, kepala KUA sudah nikahinya. Tapi depan orang tadi cuman acting kalau dalam bahasa kita. Apa sandiwara. Supaya tidak ketahuan ini anak angkat. Nah, itu tidak sah hukumnya. Ya kalau dia bapak angkat yang menikahkannya. Banyak tuh kejadian. Atau di Jambi juga banyak kejadian. Nah, jadi ketika anak tadi sudah dewasa, akil baligh, atau taruhlah misalnya anaknya sudah dewasa lah, dekat mau nikah misalnya. Wajib kita kasih tahu. Maaf, kasih tahu. Alhamdulillah kami sudah ngasuh ente ini sekian dari umur sekian, anak ente anak ini si fulan si fulanah misalnya. Kasih tahu. Bapaknya ini, emaknya ini, bahwasanya kami ngangkat kamu. Dikasih tahu. Ini kadang diam-diam. Tapi kalau anak zaman sekarang biarpun diam dia tahu dia. Ya, tahu dewe. Tapi lebih bagus kalau bapak yang ngasuhnya, yang ngangkatnya itu yang ngomong per-perannya. Yang ngomong segedarnya. Ala kulli hal. Kadang-kadang enggak diam-diam. Nah, ini yang menyebabkan akad tidak menjadi sah. Kalau akadnya tidak sah, Allah murka. Kalau akadnya tidak sah, Allah murka. Entah tidak tahu Allah alam apa yang terjadi terhadap orang tersebut. Nah, jangan begitu juga kalau kita tahu, kita ngasih tahu. Tidak boleh kita diam-diam. Ya, kalau kita faham hukumnya, kita kasih tahu selagi dia mau menerima. Kalau tidak mau menerima, ya sudah. Kita angkat tangan. Ya, kita bara'an minhu. Kita selamat daripada azab yang Allah timpakan. Ya, mudah-mudahan ya, dengan pengajian ini kita tahu hukumnya. Sedikit kita bukan mengguruin orang, bukan lebih hebat dari orang, enggak. Lebih gagah dari orang lain, tidak. Kalau masalah hukum kita kasih tahu. Atau misalnya anak di luar nikah, misalnya. Anak yang di luar nikah, yang nikahinnya bapak angkatnya. Atau bapak yang biologisnya yang menghamilin ibunya. Kita kasih tahu, ini anak di luar nikah. Nah, bukan anak yang di dalam pernikahan. Nah, ini kita kasih tahu. Takutnya kenapa? Kaget 7 keturunan berzina terus. Ya, zahirnya ada surat nikah, tapi di hadapan Allah dia berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi zaman sekarang ini paginya baca maulid. Ya, paginya baca maulid. Hari Jumat akad, pagi baca maulid, siang duduk bersanding, perutnya sudah, kalau bahasa kita sudah DP duluan. Na'udzubillah min dzalik. Si kiai tadi, si ustadz tadi, si habaib tadi doa panjang lebar. Masya Allah. Cuman kalau yang doa biasa udah tahu dia, udah paham. Yang paham itu yang sekitar. Ya, mau didoain, Masya Allah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika dia hamil dinikahin, hukumnya tetap sah. Ya, dalam mazhab kita Syafi'i. Yang masalahnya kelakuannya, Ya, mudah-mudahan kampung halaman kita, keluarga kita, sanak kerabat kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan lagi? Fatihah. Wal iqbal wassalah kulli hal. أن الله يغفر الذنوب ويصلح القلوب ويستر العيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والإيال ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حقنا في حق أزواجنا حقوق الوالدين وفي حقوق الجميع المسلمين أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم من ذري معصية إلا إستطاعه من حديد نقصان الجيل معالي كل هات دنيا كل هات مرضية ويشفي أمراضنا ويسهي أراضنا يتل أعمارنا مع لطف العافية
ويسين سابقتنا سنة خاتمنا مثل من أسلافنا وشيوخنا ورجالنا ورخنيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ولهذه النية كنت صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرافنا ألا لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد تصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.